biarkan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, karena berkat dan kasih-Nya kita boleh berada di hari Minggu yang baru ini dalam kekuatan keberkatan dari Tuhan. Dan di hari ini bersama kita akan bersekutu melalui ibadah online. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah-Nya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita angkat pujian dari KPPK nomor 28, Mulia.
muliakan namanya Yesus. Pujilah dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Tinggikan. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Mari kita membaca nats pembimbing yang akan menuntun kita dalam kebaktian di hari ini yang terdapat dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saat ini kita akan masuk dalam doa teduh pribadi. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita untuk menaikkan pujian dan syukur kita. Mari kita masuk dalam doa teduh. Kami tabiskan ibadah minggu pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal boleh menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian dari KPPK nomor 254, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar, bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh.
Ia menghibur, menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar, bila Tuhanku menuntut, tiada aku mengeluh. Jemaat diundang berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Engkau yang menyelidiki hati dan menyelidiki kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jika Engkau mendapati ada dosa dan pelanggaran, sucikan dan kuduskan setiap kami, dan biarkan kami belajar untuk mengakui setiap hal yang kami lakukan, dan kami memperbaharui kehidupan kami dari hari ke hari menjadi lebih baik dan mempermuliakan Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia di sepanjang minggu ke depan. Kami berdoa untuk Bapak Alfred Sahara Sihombing, Ibu Valencia Indriani, HUT pernikahan keluarga Untu Paputungan, HUT Bapak Julius Sonoto dan HUT pernikahan keluarga Julius Sonoto, dan Ibu Damaris Talean. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia pada minggu ini, sehingga secara pribadi bahkan keluarga mereka boleh persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan, berkatilah keluarga kami, suami, istri, anak-anak, usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di tempat ini, supaya pelayanan dapat kami kerjakan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam studi dan masa depan mereka. Dan kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia ini ada di dalam kendali Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi saat-saat ini, kami juga tahu bahwa Engkau mengizinkan semuanya terjadi. Dan biarlah kami dapat memaknai setiap persoalan dan pergumulan kehidupan ini sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan, yang membuat kami benar-benar berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan agar dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Berkati pelayanan gereja kami dalam masa-masa pandemi ini, di mana kami masih melaksanakan ibadah online. Berkati agar jemaat sungguh-sungguh memberi kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga mereka, untuk tetap membangun persekutuan dengan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan untuk misi pelayanan baik di dunia maupun di Indonesia. Berkati anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, untuk dapat dipakai oleh Tuhan menjadi pemberita Injil, bahkan memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur, juga membawa setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang menjadi kekuatan bagi kami dari hari ke hari. Kami naikkan doa dan syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Demikian jemaat dijemput berdiri. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu, seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kita akan mendengarkan satu persembahan pujian. Andaikan aku pahami bahwa
Allah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan dengan kesungguhan hati kita. Dan sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian dari KPPK nomor 209, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Dialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesan, Ia selalu menghiburku. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah. Dia segarkan, Dia tambahkan sobatku. Mari kita mendoakan persembahan yang kita berikan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, karena besar kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami umat-Mu boleh berada di tempat ini dan boleh mengikuti bersama ibadah online di hari Minggu yang indah ini Tuhan.
Kami percaya ini semua karena berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan di hari ini, di saat ini Tuhan, dalam ibadah ini, kami mempersembahkan persembahan, baik berupa persembahan perpuluhan, persembahan syukur, maupun persembahan ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Biar kiranya ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di sini, maupun dalam pelayanan dimanapun kami berada. Ini doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa dan persembahkan semuanya ini di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita sambut dengan pujian yang berjudul Ajarilah Kami. Andaikan aku lakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman yang kami pelajari pada pagi hari ini. Tuntun, bimbing hamba-Mu dan semua jemaat Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan mengubahkan kami hari demi hari menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan dan menggunakan waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk ada di tengah-tengah dunia ini, melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur, siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh liturgis tadi dalam kebenaran firman di Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Pada bulan ini kita ada dalam tema misi Allah dalam keluarga. Apa misi Allah dalam keluarga kita masing-masing? Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan ini. Hari-hari ini di masa pandemi, kita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, suami, istri, anak-anak, orang tua, berkumpul di rumah kita masing-masing dan mengikuti ibadah secara bersama-sama. Kita akan belajar apa sesungguhnya misi Allah di dalam keluarga kita. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya menyimpulkan yang pertama bahwa misi Allah bagi keluarga adalah Allah mau menyelamatkan setiap keluarga. Di dalam ayatnya yang pertama, pasalnya yang kelima, dikatakan firman Tuhan, ia beserta istrinya, dalam hal ini dikatakan Ananias dan Safira, menjual sebidang tanah. Apa yang menjadi alasan mereka menjual sebidang tanah? Ternyata ada hal yang melatar belakangi Ananias dan Safira menjual sebidang tanah. Ananias dan Safira termasuk dari golongan orang-orang yang telah percaya. Latar belakangnya ada di dalam pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang percaya, orang-orang yang telah percaya pada waktu itu, sehati sejiwa. Tidak ada yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Ananias dan Safira termasuk dari golongan ini, orang-orang yang telah percaya. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang menjelaskan tentang siapa saja yang percaya ketika peristiwa turunnya Roh Kudus dan ketika rasul-rasul memberitakan Injil. Yang pertama, orang-orang yang percaya saat Petrus berkhotbah setelah pencurahan Roh Kudus. Kemudian saat Petrus menyembuhkan orang lumpuh, dan ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo bersama-sama dengan Yohanes. Khotbah Petrus yang pertama ada 3.000 orang yang percaya. Kemudian dijelaskan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Berarti orang-orang percaya pada waktu itu semakin hari semakin bertambah. Ada seorang laki-laki lumpuh yang disembuhkan oleh kuasa Allah dan kemudian percaya kepada Allah. Termasuk Ananias dan Safira. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mau menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam dosa, terlebih khusus setiap keluarga. Diberikan contoh di dalam kisah ini bahwa ada satu keluarga, Ananias dan juga Safira, suami istri. Allah menginginkan supaya setiap keluarga diselamatkan. Meskipun kalau kita membaca latar belakang ayat pasal 1, 2, 3, dan 4 sebelum masuk ke pasal 5 ini, ada banyak orang juga yang menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Meskipun Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain telah begitu semangat untuk memberitakan Injil. Keluarga Ananias dan Safira adalah keluarga yang dicatat secara khusus sebagai keluarga yang diselamatkan karena menyebutkan nama dari suami istri ini. Allah punya misi khusus untuk menyelamatkan keluarga sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah menjanjikan bahwa keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala ular atau iblis. Ada beberapa ayat nubuatan yang kita kenal. Dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Allah mau menyelamatkan manusia. Allah mau menyelamatkan setiap keluarga. Dalam beberapa peristiwa di dalam Perjanjian Lama dicatat bahwa ada keluarga-keluarga yang diselamatkan. Yang pertama ada keluarga Nuh. Seisi rumah dan seisi keluarga masuk ke dalam bahtera untuk diselamatkan oleh karena kejahatan manusia yang begitu besar. Kemudian
Ada orang-orang yang diselamatkan di dalam keluarga mereka masing-masing. Sunat diberikan bagi orang Israel. Seisi keluarga menerima sunat sebagai tanda perjanjian. Seekor anak domba Paskah disembelih untuk apa? Untuk menyelamatkan seisi keluarga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, betapa besar misi Allah untuk menyelamatkan keluarga. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, dikatakan Sakeus dan seisi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 53 menjelaskan bahwa ada pegawai istana yang diselamatkan bersama-sama dengan keluarganya. Cornelius juga diselamatkan dan seisi keluarganya diselamatkan. Lydia dan keluarganya diselamatkan. Kepala penjara berserta seisi rumahnya diselamatkan. Krispus dan keluarganya dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-18 ayat 8 diselamatkan oleh Tuhan. Misi Allah bagi seisi keluarga adalah untuk menyelamatkan setiap keluarga. Sehingga kita berdoa kepada Tuhan. Ketika ada satu orang yang percaya kepada Kristus, seisi keluarga dapat diselamatkan. Jika mungkin hari ini ada suami, istri, anak, orang tua yang belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan memiliki misi untuk menyelamatkan setiap keluarga, agar keluarga itu memiliki kesatuan hati, kebulatan hati untuk datang menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini misi Allah bagi keluarga. Ketika kita berdoa bergumul untuk keluarga kita bergumul karena ada satu anggota keluarga, dua anggota keluarga yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari datang terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan mau membawa setiap keluarga kita, seisi rumah kita diselamatkan oleh kasih Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, misi Allah di dalam keluarga adalah memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Ayatnya yang pertama, bagian B. Ia beserta istrinya, Ananias dan Safira, menjual sebidang tanah. Ini menjelaskan bahwa Ananias dan Safira punya harta. Pasal 4 ayat 34, saya membaca firman Tuhan ini. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa di depan kaki rasul-rasul. Yang punya tanah, yang punya rumah, mereka jual, termasuk Ananias dan Safira. Di sini kita melihat bahwa Ananias dan Safira diberkati oleh Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah berkata, memberkati Adam dan Hawa pada waktu itu, dengan berkata, beranak cuculah, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Bahkan ayat 29 berkata, lihat, aku memberikan kepadamu tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makananmu. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah mempersiapkan segala sesuatunya. Tempat, makanan, dan minuman untuk mereka. Sehingga kebutuhan mereka setiap hari tercukupi. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Allah akan memberkati keluarga-keluarga dalam kehidupan mereka secara jasmani. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya berkekurangan, seadanya, tidak seperti orang-orang yang lain. Ada keinginan untuk membeli apa saja bisa. Tapi orang yang lain harus bergumul, berdoa, meminta, puji Tuhan kalau dapat. Ya kalau tidak, ya berserah saja.
Ketika kita memikirkan untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita pasti akan merasa cukup. Kita melihat bahwa saya butuh makan, minum, pakai, semua terasa cukup. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji memberkati orang-orang, setiap manusia dengan makanan minuman. Tetapi ketika kita memprioritaskan keinginan bukan lagi pada kebutuhan, maka disitulah kita akan berkata bahwa tidak cukup apa yang kita miliki. Allah punya misi bagi keluarga untuk memberkati keluarga itu. Setelah Allah menyelamatkan mereka, Allah memberkati mereka dengan kebutuhan-kebutuhan setiap hari secara materi. Allah memberkati mereka dengan kekuatan iman, damai, sejahtera untuk menikmati setiap yang mereka dapatkan lewat usaha dan pekerjaan yang ada. Mari menggunakan berkat-berkat Tuhan dengan baik. Dan ingat bahwa Allah pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan. Jangan menahan apa yang menjadi bagian Tuhan. Sebenarnya cerita tentang Ananias dan Safira ini menjelaskan tentang bagaimana mereka membohongi atau mendustai Roh Tuhan. Mereka punya harta, mereka jual, dan seharusnya semuanya itu dibawa di depan kaki rasul-rasul. Tetapi sebagian ditahan oleh Ananias dan Safira. Orang-orang lain yang percaya pada waktu itu semua juga memberi. Apa yang mereka miliki mereka bawa, mereka persembahkan di depan kaki rasul-rasul untuk dinikmati bersama-sama. Tapi sayangnya Ananias dan Safira bersepakat untuk mendustai Roh Allah dan menyimpan sebagian dari hasil penjualan tanah. Didorong oleh keinginan, akhirnya mereka mendustai Roh Kudus. Kalau mereka merasakan cukup, mereka tahu bahwa dengan melakukan hal-hal yang baik ini, mereka tahu bahwa dengan memberi kepada orang lain yang membutuhkan pada waktu itu, orang-orang percaya yang hidup di dalam kekurangan dan berbagi, mereka kan tidak akan mengalami kematian. Tetapi karena mereka punya keinginan, akhirnya mereka membohongi, mendustai Roh Kudus. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan memberkati kita. Jangan takut punya komitmen untuk memberi, karena Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan memberkati keluarga kita. Kalau Tuhan sudah menggerakkan kita untuk memberi, lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Jangan menyimpan, jangan mengambil bagian yang seharusnya menjadi bagian orang lain, seperti Ananias dan Safira. Di sini jelas, bagian yang seharusnya diberikan untuk dinikmati oleh banyak orang, mereka ambil untuk kepentingan pribadi. Padahal Allah sudah berjanji bahwa Allah akan memberkati. Banyak orang-orang percaya pada waktu itu yang memberi, tapi mereka tidak mendustai para rasul. Semua mereka berikan karena mereka tahu bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Seorang janda miskin membawa persembahannya kepada Tuhan. Tidak takut, tidak khawatir, tapi dengan berani membawa semuanya ke bait Allah. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberkati. Tuhan pasti akan memberkati kehidupannya. Saat Tuhan menggerakkan kita untuk memberi, lakukanlah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, misi Allah di dalam keluarga kita masing-masing. Yang pertama, Allah mau menyelamatkan keluarga kita, membawa untuk percaya kepada Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Misi Allah di dalam keluarga adalah memberkati setiap keluarga. Jangan takut. Di masa sulit apapun yang kita hadapi, jangan pernah takut karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sudah punya banyak pengalaman bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita.
saat kita lemah, saat kita berkekurangan, ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk memberkati kita sehingga apa yang kita butuhkan tercukupi. Ingat, keinginan kadangkala tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu, belajarlah untuk merasa cukup dengan segala berkat yang Tuhan beri. Itu bagian kita. Dan kalau kita punya kelebihan seperti Ananias dan Safira dan orang-orang kaya yang lain, mereka berbagi, tapi ketika kita juga mengambil bagian dalam memberi, hendaknya kita memiliki hati yang tulus, jujur di hadapan Tuhan akan berkat yang telah kita terima dan kegerakan roh di dalam diri kita untuk kita memberi. Jangan menahan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk pelayanan, untuk gereja, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jika Bapak, Ibu, dan keluarga punya komitmen untuk mengambil bagian dalam pelayanan diakonia, lakukan itu. Senang ketika mendengar ada kesaksian dari orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, suami istri yang sepakat untuk setiap bulannya menyisikan apa yang mereka peroleh untuk persepuluhan, menyisikan apa yang mereka peroleh untuk pelayanan diakonia. Kerjakan itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Kalau Tuhan menggerakkanmu, ingat bahwa Dia pasti akan memelihara hidupmu dan keluargamu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Allah mau menyelamatkan seisi rumah kita, keluarga kita, dan Allah mau terus memberkati keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena misi Allah bagi keluarga kami adalah menyelamatkan seisi rumah kami. Kami berdoa hari ini, setiap jemaat-jemaat-Mu yang terus bergumul karena masih ada anggota keluarga yang belum percaya kepada Kristus. Hari ini kami berdoa bersama meminta di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh dengan kuasa itu dan dengan cara-Mu ya Tuhan, Engkau akan menyelamatkan seisi rumah kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami bahwa misi-Mu dalam keluarga adalah memberkati. Jangan biarkan kami mementingkan diri kami sendiri dan terus berkata bahwa kami tidak diberkati, hidup kami hanya sebatas apa yang kami miliki. Seringkali kami membandingkan diri kami dengan orang lain. Ajar kami untuk berkata cukup dengan kebutuhan-kebutuhan yang boleh kami nikmati setiap hari. Makan, minum, pakai, semua tercukupi. Dan tolong kami untuk dapat mengendalikan keinginan kami ya Tuhan, sehingga kami terus belajar mengucap syukur dengan segala berkat yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika Engkau beri hati bagi kami untuk memberi, kami akan melakukannya untuk Tuhan. Kami tidak akan khawatir, takut, karena kami percaya bahwa Tuhan sudah berjanji memelihara hidup kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan warta jemaat. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Alfred Sahala Sihombing 13 Juli, Ibu Valencia Indriani 13 Juli, HUT pernikahan ke-7 keluarga Untu Paputungan 14 Juli, HUT Bapak Julius Sonoto tanggal 15 Juli, HUT pernikahan Bapak Julius Sonoto ke-36 tanggal 15 Juli, dan HUT Ibu Damaris Tanlean tanggal 16 Juli. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Di sana tempat lahir beta, dibuat, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Demikian warta kita pada hari ini.
Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita mengarahkan hati dan seluruh hidup kita kepada Tuhan sumber segala berkat, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyinari engkau dan menghadapkan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau di dalam keluargamu, di dalam usaha pekerjaanmu, di dalam studimu, dan di dalam pelayananmu, di dalam kesaksian kehidupanmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. 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 Jemaat silakan duduk, ambil waktu teduh. Pujian, hormat, dan syukur kita boleh persembahkan kepada Tuhan, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Mari kita terus berdoa supaya waktu-waktu ke depan kita boleh beribadah kembali di gereja. Doa kami, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, tetaplah terus hidup takut akan Tuhan. Selamat bekerja, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami